Kawan-kawan sekalian, kita sudah mendengar ya tadi pemaparan dari Amang Pendeta. Ini kayaknya lebih ditujukan ke, ke kita PDR ya, Mang ya. Ya, ya, ya. Ya silakan kawan-kawan, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing atau apa, silakan diberikan kesempatan. Ya, Bang Roni, silakan Bang. Terima kasih Kak DT. Amang, saya sangat-sangat terkejut sih tadi statement yang terakhir. Ternyata kita sebagai pelayan bisa tidak beroleh mahkota kehidupan yang kita sampaikan. Karena secara pribadi ketika saya menyampaikan kepada remaja, kayaknya itu pedang bermata dua kepada saya. Ketika kita pengajaran kita, apakah kita sudah melakukannya, padahal kita menasihatin remaja. Terkadang seperti itu membuat kepada kita sendiri. Cuma ternyata ada apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi berkat bagi kami. Apa yang bisa harus kami lakukan, Amang, sebagai ini, terutama bagi teman-teman mungkin di sini ya, yang baru namanya PDR, karena yang baru belum tentu juga yang lama itu bisa ya bisa lebih untuk lebih bisa menjadi berkat bagi kita pribadi, agar kita sama-sama sini komitmen kita semua apa yang kita jalanin sekarang benar-benar itu merupakan suatu memang yang Tuhan pilih bagi kita, sehingga menjadi berkat juga bagi remaja dan juga pribadi kita dan keluarga. Mulai ya, Mang. Ya, baik. Makasih Bang Roni. Ada lagi kawan-kawan? Ada lagi yang mau bertanya? Biar sekalian dijawab sama oleh Amang Pendeta. Tapi sebelum 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 teman-teman bertanya juga, Mang ya. Ini sharing tentang ini ya. Saya juga, Mang, sering sekali jangankan membawakan firman ya. Kadang berdoa pun ketika doa mau berdoa terus doa itu nggak fokus gitu ya. Padahal istilahnya berdoa itu udah sering ya, Mang ya. Tapi ternyata dalam pengalaman saya ketika berdoa pun kita harus benar-benar khusus gitu ya, maksudnya dengan rendah hati gitu ya. Ketika kita merasa kita sudah biasa berdoa dan sudah gampang gitu, ternyata ketika udah mulai berdoa blank gitu. itu gimana ceritanya juga ya, Mang ya? Silakan, Mang. Langsung atau satu lagi mungkin Kak, biar tiga. Oh ya, adalah satu lagi teman-teman. Oke, emang nanti kita lanjut aja kali ya. Siapa tahu ada teman yang lain. Boleh emang dianggapin. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama dari Bang Roni. Iya, agak terkejut. Kenapa ternyata bisa juga ya orang yang melayani tapi tidak tidak ikut selamat gitu. Jadi sebenarnya istilah yang mungkin kakak abang pernah dengar ya. Kadang-kadang pemberita firman atau pelayan itu eh, ada tidak semua ya, tapi ada yang mungkin hanya seperti do tahe guarni molo di terminal anong nama raha Kernet, penumpang. kernet. Bukan Kondektur. kenek. Kalau kenek masih ikut dia naik di bis itu. Yang Oh, cuma nawar-nawarin itu Calo iya, aman. iya. calo, ya calo, bener calo. Ya. Jadi si borong-borong gitu kan. Beli, padahal dia kan naik, dia cuma calo, dia cuma nanti sesudah penumpang naik lalu dia dikasih apa sama supirnya biasanya kan dikasih
persenan lah gitu, tip apa upah gitu. Nah, olodo songoni hita akap pelayan ya, hita majudok ya, kita para pelayan, kita kadang-kadang kemungkinan kita jadi calo gitu. Padahal ketika orang lain yang kita caloin atau jemaat atau anak-anak remaja, dia sudah naik, dia mendengarkan dengan baik firman Tuhan, dia menghayati, bahkan dia betul-betul secara pribadi ya diwujudkan dalam hidupnya, lalu dia berangkat menuju surga ke jalan keselamatan, kita malah tinggal gitu ya. Nah, kalau Bang Rodi tanya bisa. Kemungkinan bisa, ya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Bang Roni. Itu kan dipaingot mana tong diso. Ya, di ayat terakhir di ayat 27 itu ya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu. Jadi supaya sesudah memberitakan Injil, orang yang menerima Injil yang diberitakan Paulus menerima keselamatan, jangan sampai Paulus hanya memberitakan tapi dia sendiri ditolak oleh Tuhan Yesus. Nah, kata ditolak ini sebenarnya ini gambaran seperti perumpamaan Tuhan Yesus ya di Matius berapa itu ya yang mengatakan begini, kakak dan abang kalau ingat ya, Tuhan dulu, jadi di akhir zaman ya, Tuhan, aku dulu kan melakukan ini, aku melakukan tanda mujizat, aku berbuat ini, aku melayani, aku memberitakan gitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku tadaho. Ah, ngeri kali kan? Coba bayangkan. Itu kan sesuatu yang mengerikan kalau kita lalu kita beberkan semua apa yang kita lakukan, tapi Tuhan Yesus nanti berkata, aku tidak kenal engkau, siapa kamu? Ya, misalnya aku pendeta HKBP Serpong, Tuhan. Periode tahun sekian sampai tahun sekian aku di Serpong. Kalau nggak percaya Tuhan tanya PDR di Serpong misalnya ya. Lalu ku sebutlah kalian satu-satu kan. Terus ternyata Tuhan bilang, siapa kau nggak kurang? Ada Bang Roni, ada Kak Dep, ada Kak Betty, siapa itu aku nggak kenal itu. Wah, ngeri kali lah kalau misalnya Tuhan bilang begitu besok-besok sama kita. Wak. Nah, itu. Mungkin dibilang amang ketuanya Bang Roni gitu. Oh gitu ya. Oh ya, Mang. Iya, jadi nah itulah kemungkinan yang terjadi Bang Roni, makanya Paulus mengingatkan di ayat 27, jangan sampai aku sendiri ditolak gitu ya. Jadi artinya maka kalau Bang Roni tanya lalu gimana caranya, bagaimana agar kita tidak ditolak atau bagaimana supaya kita tidak hanya melayani tapi kita juga selamat gitu ya. Bukan hanya anak-anak remaja yang selamat menerima Yesus sebagai juru selamat dan selamat memperoleh hidup kekal, kita semua juga harus ikut bersama-sama memperoleh hidup kekal. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi yang kalimat terakhir itu, Bang Roni, di relevansi dan di aplikasi itu ya, agar kita beroleh mahkota kehidupan, ya kita tirulah Rasul Paulus. Apa yang bisa kita tiru dari Rasul Paulus itu? Walaupun dia sakit-sakitan, walaupun dia di penjara, tetap melayani. Semangat melayani. Ya, bayangkan di penjara, itu kan penjara zaman dulu bukan seperti penjara zaman sekarang, lebih mengerikan lagi kan. Ya, tapi dia tetap melayani. Bagaimana caranya? Dia tak bisa ketemu dengan jemaatnya, dengan domba-dombanya. Dia tulis surat. Luar biasa kan? Dan itulah yang menjadi Alkitab kita yang terbanyak di Perjanjian Baru. Surat-surat Rasul Paulus ya. Jadi dia tetap melayani, tetap mempersiapkan diri ya. Dia Paulus punya penyakit ya. Ada penafsir yang mengatakan dia agak pincang ya, tidak ada yang bisa memastikan sih karena kita tidak lagi hidup, tidak melihat sosoknya ya. Ada yang mengatakan ada penyakit yang ada di dalam dirinya. Orang bilang mungkin asam lambung, katanya itu kan selalu mengganggu. Ketika stres kan dia asam lambung. Bahasa sekarang asam lambung. Itulah yang Paulus sebut duri dalam daging. Nah,
Paulus pernah mengucapkan kalimat itu ya. Jadi ya ada sesuatu, tapi itu tidak melunturkan semangatnya untuk melayani. Ya. Lalu selain mempersiapkan diri setia dan dia orang yang berintegritas. Kakak abang ngahado tahe lapatan integritas. Konsisten Amang. Konsistensi Konsisten. antara selaras antara perbuatan dan ucapan. Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya konsisten ya, tapi selaras, konsisten apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, supaya betul-betul dia tidak ditolak. Kan mau ditolak kemungkinan olah kata gitu ya, kan bisa saja kita pandai melayani apa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dan melayani, hebat kita, dipuji banyak orang, tapi ternyata hanya di depan murid-murid kita atau di depan jemaat atau di depan anak-anak remaja kita hebat gitu ya, wah mengagumkan. Tapi ketika kita berada jauh dari anak-anak remaja atau jauh dari jemaat, ternyata kita tidak hidup dalam apa yang kita ucapkan gitu. Nah, itulah mungkin yang sering disebut munafik. Ya, jadi tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Jadi integritas itu salah satu yang perlu dan itu yang sangat dihidupi dan dihayati, dilakukan oleh Rasul Paulus ya, sesuai antara kata dan perbuatan. Baik, begitu Bang Roni ya. Kak DT, ya mungkin bukan hanya Kak DT yang sering atau kadang-kadang mengalami tidak fokus berdoa. Yang pertama manusiawi, ya manusiawi bahwa kita bisa saja tidak fokus, terganggu atau terdistrak ya mungkin ya istilahnya ya, terdistrak oleh hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kenapa kita berdoa tutup mata? Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan berdoa harus tutup mata. Yang kita kakak abang, ada nggak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa berdoa harus tutup mata? Enggak. Kalau kita lihat gambaran lukisan-lukisan perjanjian lama, ketika Abraham berdoa, bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, ya seperti yang ada di belakang saya ini, nggak kelihatan ya di atas ya. Tutup mata ya. Iya. Nah itu kelihatan. Iya, kelihatan. Iya itu kan Tuhan Yesus berdoa di Getsemani ya. Iya. Buka mata emang. Buka mata. Ya, jadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa berdoa harus tutup mata. Tapi kenapa kita harus tutup mata? Supaya fokus, itu jawabnya. Iya, supaya fokus. Ya, jadi kalau hata bata unang mapar, jangan kalau kita berdoa lihat-lihat sambil buka mata, bisa saja nanti ada apa gitu ya lewat gitu kan, bisa jadi terganggu kita. Atau malah perhatian kita malah ke sana, lupa pada doanya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ingat doa Kak DT, ingat nggak doa pengkhotbah sebelum khotbah kira-kira? Ada tadi di doa perjamita sebelum perjamita. Damai di debata jauh, Pak. Terus lanjutannya? Damai di debata nasumurung imam menengaramoti. Kita selalu hati-hati doh pikiran muna di bagasan guarni debata ama anak dokton di perbadian. Gitu ya Mang ya? Panjangan Kak DP di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan Yesus Kristus. Iya, kalau bahasa Indonesianya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Nama ngaramoti ate-ate rohan
pikiran muna, kalau bahasa Batak ya, hati dan pikiran. Kenapa doa itu perlu? Maksudnya supaya fokus. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu yang memelihara hati dan pikiran. Sebab dua inilah yang kita butuhkan melengkapi mata yang tertuju pada firman. Ya, itu. Jadi doa itu menjadi doa wajib ya setiap kali sebelum khotbah, artinya supaya firman yang disampaikan masuk ya, dipahami, dimengerti oleh jemaat, dan jemaat fokus pada firman, sehingga kalau fokus dang modohodok beruasi kalau mati jamita itu kan ya. Betul. Tapi kadang-kadang masih ada juga yang modohodok ya kayaknya ya. Berarti damai sejahtera Allah nggak masuk ya, Bang? Nah itu iya, nggak tahu apa yang masuk ya. Kalau begitu jadi ngantuk. Nah itu mungkin Kak DT ya. Jadi nah kalau di ini di apa ya, di dunia pendidikan atau apa namanya itu psikolog ya, ada katanya latihan, ada latihan yang bisa melatih kita untuk fokus. Itu biasanya diberikan pada anak-anak ya, anak-anak SD yang sulit konsentrasi, sulit belajar ya kan. Ada latihan kan, latihan melatih dengan apa? Unmute Amang. Unmute, Amang. Unmute Amang. nggak kedengeran. Amang. Unmute Amang. Waduh, Yang ada. Pencet. pencet Masih kali ada, ya. Bang. Pencet kali ya. Sama pendeta. Jadi off cam. Sinyalnya kali itu. Hilang Amang itu nggak ada. Nggak ada ya? Keluar ya? Nggak ada, sudah keluar. Ada. Ada. Nah, tergatiho KDP. Masih ada Amang Horma. Nah, baru. Ada nguruk KDP. Semangat kali Ngepres kali, ngepres. Udah kira sih tadi. Sama. Udah kepanjangan tuh Ya, Bang ada. pendeta tadi yang buat kalian. Hanya Oh, ke toilet kali ya, Mang. Oh, itu. Sorry. Ada tukang apa? Tukang paket. Inang lagi pungwanina ke gereja. Sorry deh, Oh. sorry. Ya, oke, silakan dilanjut. Oke, Amang mau lihat ya, Mang. Ya, teman-teman, ada yang lain yang mau bertanya? Aku mau tanya KDP. Silakan, Kak Ratna. Maaf, Amang, saya nggak nyalain video, lagi kurang sehat. Saya mau tanya, Amang. Kalau pertandingan ini kan, kalau diibaratkan kami PDR, kan pertandingan ini adalah sebisa mungkin kita membantu adik-adik itu memiliki iman yang terus bertumbuh gitu, Amang ya. Pertanyaan saya sih sebenarnya lebih ke sini, Amang. Apakah menjadikan adik remaja ini tetap setia di HKBP adalah target yang perlu dimiliki oleh PDR? Karena kebetulan anak saya itu kemarin singgung lagi tentang dia mau coba ibadah di gereja lain dengan teman-temannya. Saya sedang mengupayakan berbagai cara untuk meyakinkan dia bahwa sebenarnya bukan masalah tempatnya, tetapi hatinya gitu ya. Tapi karena remaja ini memang mereka kan punya apa emosi yang berbeda dengan orang-orang yang udah dewasa ya. Jadi mereka pasti mencari sesuatu suasana yang lebih menarik gitu, Amang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah entah PDR, entah sebagai orang tua, kita menjadi gagal ketika anak kita tidak ingin beribadah di gereja yang sama dengan kita. Itu sih pertanyaan saya, Mang. Iya. Oke. Ada yang lain, kawan-kawan? Ada yang pertanyaan yang lain? Kak Ratna? boleh Apa lagi? nambah enggak, Kak? Kenapa? Boleh nambah enggak? Hah? Boleh nambah? Bentar ya, Bang. Ada lagi kali. Kayaknya Kak DP ini udah apa kali dia agak banyak kali pertanyaan kayaknya itu dari wajahnya. Sejak sama Bang Roni, Kak. Lagi semangat Bang Roni.
Oh gitu, ada yang lain? Silakan kawan-kawan. Saya Seru deh mau ini. Kak Diana. Oh Kak ya, Dede. silakan Kak Neda, silakan. Tadi emang yang tentang integritas itu ya, saya agak tertarik juga maksudnya memang apa melihatlah gitu ya banyak orang seringkali tidak selaras gitu antara perbuatan dan perkataannya gitu. Mohon maaf gitu ya, maksudnya contoh terdekat lah ada keluarga Sintua gitu ya. Setiap kali berbicara tuh selalu membawa ayat gitu. Ayat-ayat wah hafal luar kepala gitu ya, bahkan sampai titik komanya mungkin juga hafal gitu. Tapi karena kita dekat, jadi kita tahu gitu ya. Perbuatan tuh ternyata nggak banget gitu, bertolak belakang gitu. Maksud saya emang kita itu ya menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana gitu loh. Maksudnya kita sih berusaha gitu ya, kitanya pribadi berusaha untuk ini selaras lah gitu ya antara perbuatan dengan perkataan. Tapi melihat orang-orang yang seperti ini itu gimana ya Mang ya? Karena mungkin kalau buat orang yang tidak kenal dekat itu tampaknya seperti religius sekali gitu loh. Jadi puja dan puji lah gitu loh. Wah, gini begini bla 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 gitu ya. Tapi buat kita ini kita jadi kayak gimana gitu di hati itu ya. Gitulah gitu gitu. Nah, itu kita sendiri menyikapinya gimana ya, Mang ya? Itu aja, Mang. Kasih ya, Mang. Oke, Kak Neda, terima kasih buat pertanyaannya. Oke, ada yang lain teman? Satu orang lagi nih, trip Aku kedua. Kak, aku Kak. Silakan Kak Betty. Baik, makasih Kak Horas Amang. Amang, saya mau bertanya perihal materi kita malam ini memang lebih banyak ditujukan ke PDR. Tapi kan nanti akan kita sampaikan ke remaja ya, Amang ya. Materi ini yang saya ingin tanyakan dari poin yang tadi, terutama yang direlevansi di aplikasi ini, Amang, untuk ke remaja, seperti apa penerapannya yang dalam artian saya lebih fokus selain masalah imannya itu, Amang, eh, yang saya mau sorotin itu seperti Kak Neda tadi, masalah integritas. Eh, Salah satu contohnya misalnya di dalam pelayanan di remaja, di kategori remaja itu kan banyak sekali pelayanan, Amang. Apakah mungkin bisa kita naikkan, karena gini Amang, remaja itu kan saat ini masih dalam pelayanan itu mungkin karena sekedar ingin eksis seperti itu ya Mang ya. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk seperti berlomba. Berarti kan kalau dalam berlomba itu banyak hal yang kayak contoh menyangkal diri yang harusnya mungkin dia bisa ngopi-ngopi sama temennya jadi nggak bisa datang, yang seperti contoh-contoh simpel seperti itu. Yang realnya mungkin yang nyata yang di depan mata yang saya mau tanyakan itu contoh dari sisi di pelayanan di tim musik lah taruh seperti itu Amang. Sebelum mereka dilibatkan contoh di dalam kegiatan Paskah ini, beberapa remaja itu sudah kita tanyakan dulu apakah mau terlibat, dalam artian kan kita tanyakan dulu kesiapan mereka, kemudian ternyata pada waktu berjalan eh, itu berubah. Jadi konsistensinya, integritasnya jadi nggak terlihat. Nah, ini kan memang di dunia remaja kita masih tarik ulur ya, Mang, karena memang banyak hal juga kegiatan lain di luar itu. Maksud saya minta masukannya Amang supaya ini bisa kita masukkan ke mereka dalam artian kalau pelayanan itu mungkin tidak hanya sekedar eksis atau hanya hadir atau ikut-ikutan atau seperti apa, tetapi memang pelayanan itu untuk melayani untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang seperti itu bagaimana ya Mang kita sampaikan materi ini supaya juga menyangkut ke sana, adik-adik terpanggil di pelayanan kategori remaja khususnya atau di pelayanan lainnya juga, tetapi dalam artian untuk pelayanan supaya berintegritas. Nah, tadi kan ditujukan ke PDR. Nah, ini akan kita sampaikan ke remaja seperti apa gitu, Amang. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, makasih Kak Betty. Baik, sudah 3 orang Amang, silakan ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Kak dan Abang sekalian. Yang pertama tadi dari Kak Ratna ya, ya ini masalah yang aktual dan faktual dan
ternyata banyak dihadapi oleh orang tua yang punya anak remaja, Naposo, bukan hanya di Serpong, di mana-mana HKBP. Ya, karena itu keluhan kami pendeta biasanya adalah mereka muncul ketika sekolah minggu rajin, lalu sudah itu nggak kelihatan, lalu ketika katekisasi CD baru ketemu lagi, ngambil wah udah besar kok rupanya ya, udah berguru sekarang gitu kan, udah marguru, dan sesudah marguru nggak kelihatan lagi sama sekali, nggak muncul. Ya, di Naposo Bulung juga enggak, ya. Nah, beberapa alasan mungkin bisa kita terima ya, kakak dan abang, ketika misalnya dia kuliah di luar kota, tentu kita tidak bisa harapkan itu bahwa dia akan aktif di gereja Serpong misalnya, ya. Tapi itulah salah satu masalah atau keluhan yang sering dikeluhkan oleh para orang tua jemaat HKBP yang punya anak remaja. Nah, apakah pertanyaannya tadi cukup menohok sebenarnya, ya? Apalagi saya sebagai pendeta HKBP, apakah menjadi warga jemaat HKBP menjadi target gitu ya? Apakah itu menjadi target utama bahwa anak-anak kita, para remaja ini atau khususnya harus menjadi jemaat HKBP? Nah, yang pertama, Kak Ratna dan kakak dan abang sekalian, sebagai pendeta, maka jawaban saya ya dan tidak. Kok abu-abu ini pendeta? Sorry, bukan itu. Penjelasannya begini, kakak dan abang ya. Target yang pertama menurut saya adalah bertumbuh imannya, itu yang paling utama. Ya, bertumbuh imannya. Itu poin pertama, Kak Ratna. Jadi iman bertumbuh. Dan itulah tugas kita bersama, tugas kakak dan abang sebagai PDR. Nah, loh, kenapa? Ya karena itu fokus utamanya, target utamanya adalah bertumbuh imannya, dia mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, bukan hanya rame-rame sebagai persekutuan, sebagai remaja ya, mengenal Yesus secara pribadi, lalu bisa tahu bahwa apa untungnya menjadi Kristen, apa untungnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu target utama. Ya. Nah, alasan yang kedua kenapa itu target utama? Ini mungkin agak susah kalau kita sampaikan kepada remaja ya. Tapi untuk kakak dan abang aja sebagai PDR mungkin, dan tidak usah dikatakan juga ini mungkin kepada anak remaja. Jadi begini, gereja tidak menyelamatkan ya. Setuju nggak kakak dan abang? Setuju. Setuju kan? Gereja tidak menyelamatkan. Iya. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Yesus Kristus. Itu sebabnya target utamanya bertumbuh imannya sampai dia sadar, sampai dia bisa menerima dan mengakui Yesus Kristus juru selamat pribadi. Nah, itu. Nah, kalau soal apakah dia harus jemaat aktif di HKBP atau jadi jemaat di HKBP, ya sebagai pendeta HKBP, nah ini kalau tadi kan sebagai pendeta kan, pendeta dalam arti umum ya, sebagai pendeta HKBP, maka tentu saya akan sangat senang kalau anaknya Kak Ratna aktif di HKBP Serpong kan gitu kan. Sebagai pendeta HKBP Serpong, saya akan katakan itu. Tapi memang kakak dan abang sekalian, jujurlah, saya juga nggak mau munafik, nggak mau apa ini. Jujur, anak saya yang paling besar pemusik, ya kan? Ada yang tahu lah, ada yang kenal pasti kakak dan abang ya. Dia lebih sering di GBI melayani musik daripada di HKBP. Ya, kalau kakak dan abang lalu akan menyalahkan saya, terserah deh. Tapi itu faktanya gitu, ya. Nah, memang namanya pemusik kan punya teman di sini, jadi dia punya teman-teman yang sejak SMP, ada yang sejak SMA, ada yang kuliah gitu kan, namanya teman kan bisa gerejanya macam-macam kan, dari mana. Nah, jadi ada temannya yang satu grup band yang anggota GBI, lalu
kadang-kadang yuk kita mengiringi ibadah di sana yuk gitu kan. Memang dia izin sih, dia bilang sama aku. Makanya lalu namburunya pernah ngeledek itu saya. Nah, bapakmu pandita di HKBP, hotu BP ya ada maksudmu gitu ya. Tapi akhirnya kita lihat dari sisi positifnya aja ya. Ya dia masih mau melayani itu kan sudah kita patut ucap syukur ya, daripada enggak sama sekali, daripada hari Minggu dia cuma tidur atau ngapain gitu kan. Tapi nah itu sisi positifnya. Tapi tetap saya selalu tekankan ya kalau dia tidak ada pelayanan dia pasti ke HKBP Minggunya. Itu sih kalau itu jelas ya. Jadi itu selalu diingatkan. Jadi kembali ke Kak Ratna, ya itu Kak, fokus target utama bertumbuh imannya. Nah, kita juga nggak mau menyangkal fakta ya. Kita harus juga melihat realita. Kita kan nggak bisa paksa anak-anak ke gereja HKBP, betul nggak? Jujur dulu Kakak Iya, betul, Amang. Kak Ratna, jujur dulu, bener nggak? Bisa nggak kita paksa? Betul, Amang. Nggak bisa Sekarang kan? sih masih bisa, Amang. Oh, puji Tuhan kalau gitu bagus. Kak Ratna kalau masih bisa dipaksa. Cuma kita mulai mempertanyakan itu gitu. Artinya Nah, lebih, iya, ya karena betul. mungkin dia merasa lebih kan sama aja mah. Dan di sana aku itu lebih ngerti. Jadi tangkapan mereka itu lebih ngerti, Amang. Lebih Iya, seperti itu sih. iya. Jadi saya juga sebagai pendeta HKBP nggak bisa nyalahkan kalau misalnya remaja Aina Sodido Sipata, aku nggak ngerti khotbahnya Indah Musema. Jadi aduh, kalau udah dibilang itu aku sedih kali rasanya gitu ya. Aduh, sayang gitu, kasihan kali gitu kan ya. Padahal justru fokus dalam sebuah ibadah kan itu ya, firman Tuhan gitu. Makanya saya katakan tadi ya kita karena saya lihat juga keluhan orang-orang tua banyak ya, nggak bisa kan seperti sekolah minggu mungkin masih bisa dipaksa ya. Sekolah minggu kita bahkan mungkin agak nyeret, kita seret, kita paksa dia, kita pakaiin bajunya, kita apa gitu, lalu kita paksa naik mobil berangkat ke gereja sama-sama, masih bisa sekolah minggu. Tapi setelah anak-anak beranjak remaja dan secara psikologis juga kita tentu sebagai orang tua yang bijaksana, ada saat-saat di mana kita harus push paksa, tapi ada saat-saat kita nggak boleh paksa, kan betul nggak? Misalnya ketika kita paksa malah yang terjadi lebih tidak baik misalnya kan, jadi ribut, jadi bertengkar, jadi marah, jadi emosi, malah jadi berdosa, nggak jadi ke gereja. Ke gereja nggak jadi dapat berkat, malah jadi berdosa. Jadi ini memang pergumulan kita bersama ya, Kak Ratna dan Kakak Abang semua, pergumulan para orang tua pada umumnya ya. Nah, itulah tugas kita atau tugas kami ya, dari sisi kami pendeta ya, harus sadar itu bahwa ketika kita berhadapan dengan remaja, kita harus menyampaikan yang bisa ditangkap oleh remaja, mudah ditangkap, mudah dicerna, dimengerti. Ya, kalaupun anak remaja, saya masih bisa maklum ketika misalnya remaja agak sedikit ngobrol atau agak sedikit nggak konsen atau apa gitu ya, karena memang itulah remaja gitu. Ya, tapi justru saya sedih kalau sudah orang tua marjamita iba dilangkatan, marjamita mana ibangku. Kata dongan, kalau itu saya sedih lah itu ya gitu. Tapi kalau anak-anak remaja, anak sekolah minggu ya memang itulah psikologisnya ya. Maka kita perlu memahami psikologis ya. Jadi ya syukur Kak Ratna kalau anaknya masih mau dipaksa. Tapi memang mungkin ya, apalagi kakak abang sebagai PDR yang tiap minggu berkecimpung dengan anak-anak remaja, bergaul dengan anak remaja, bagi kakak abang yang punya anak remaja, ya ketika mereka ke gereja masih mau, puji Tuhan. Nah, ketika pulang dari gereja, kakak abang sebagai orang tua atau Kak Ratna ya bisa memberi apa, menambah mungkin ya, menambah, menjelaskan
apa yang tadi diterima di khotbah gitu. Jadi tadi itu begini loh, Dek, maksudnya begini loh, Kak, gini gini gini. Jadi lebih mengerti, dan Kakak sebagai orang tuanya bisa membahasakannya dengan bahasa yang lebih mengena gitu kan, untuk remaja gitu. Jadi memang itu tanggung jawab kita, terutama kakak abang sebagai remaja, bagaimana supaya anak-anak itu dapat sesuatu lah dari HKBP gitu ya. Ya, ada yang mereka bawa pulang, ada berkat yang mereka bisa bawa, yang bisa menumbuhkan imannya, yang bisa mereka ingat sampai kapanpun, dimanapun mereka berada. Ya, itu tanggung jawab kita ya, kakak abang. Lalu yang berikutnya dari Kak Neda, ya betul sekali, ada banyak sekali orang-orang yang munafik ya Kak Neda ya, betul. Orang yang tidak punya integritas, lain di perkataan, lain di perbuatan. Nah, saya jadi teringat kebetulan Kak Neda ini contohnya juga saudara yang kebetulan Sintua. Itu sebabnya kakak dan abang, Sintua nggak bisa sembarang orang jadi Sintua. Iya. Jadi ketika mau memilih Sintua ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya adalah, mungkin tidak tertulis syarat ini, tapi syarat ini sangat berpengaruh. Apa itu? Profesi pekerjaan. Itu sangat berpengaruh. Jadi contoh misalnya, maaf terus terang aja, sebaiknya misalnya Sintua, memilih Sintua yang baik sebaiknya adalah yang punya profesi, punya pekerjaan, ada aktivitas. Ya, atau paling tidak, jadi begini, maaf ya, kalau memang kesannya jadi apa gitu ya. Jadi gini, ada sumber penghidupan yang rutin bagi mendukung hidupnya. Kakak abang bisa nangkep nggak maksud saya? Ya, jadi calon Sintua adalah yang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, tentu ada harus sehat jasmani, rohani dan sebagainya, rajin dan sebagainya. Tapi ada satu yang tidak tertulis memang di agenda itu, yaitu yang punya apa namanya ya? Kalau saya bilang ekonominya, ya artinya gini, yang punya sumber penghidupan tetap, punya penghasilan tetap gitu. Jadi bisa jadi suaminya, istrinya jadi Sintua, suaminya kerja, atau suaminya, istrinya. Jadi ada penghasilan tetap. Nah, kenapa? Tentu ada alasannya dong. Loh, kok itu jadi syarat? Alasannya begini ya, kakak abang. Supaya kan pelayanan itu butuh tenaga, waktu, dan apa? Money. Ya, misalnya ama kakak abang jadi Sintua, misalnya sermon dari rumahnya, Bang Roni lah, Bang Roni sekarang. Nah, Bang Roni. Dari rumahnya ke gereja butuh ongkos nggak? Butuh. Butuh kan? Jujur Butuh. aja, butuh ongkos kan? Betul, Kalau Mas. naik mobil, naik motor, atau naik angkot, apalagi kalau naik angkot. Kan butuh ongkos. Bensin, naik mobil atau naik motor. Ya, satu. Ketika ada perkunjungan, misalnya ada jemaatnya yang sakit atau di rumah sakit, artinya butuh dana juga gitu loh. Ya, belum lagi nanti misalnya ada anggota Sintua yang berduka cita, kita kasih tanda kasih ya, dan lain-lain dan lain-lain. Tidak banyak memang, tapi kan itu butuh dana. Nah, kakak abang bisa bayangkan kalau maaf, calon Sintua atau Sintua sama sekali tidak punya penghasilan. Suaminya tidak kerja, istrinya juga tidak kerja. Bisa nggak kira-kira? Kita realistis saja deh. Bisa nggak kira-kira menurut kakak abang itu melakukan tugas pelayanannya dengan lancar, dengan baik?
Enggak lama. Ya, itu malah jadi kasihan kita nanti sama yang bersangkutan, betul nggak? Iya kan, kasihan. Itu satu, ya. Itu kedua. Yang ketiga adalah jangan sampai, jadi kita realistis ya, jangan sampai gereja menjadi dalan di mana mau hata bata dalan namanya lebih pangomoan, apa itu ya bahasa Indonesianya ya. Pacarian nak. Nah, itu ya. Ya, itu berbahaya Kakak dan Abang, berbahaya. Yang bersangkutan kasihan, yang berikutnya juga itu bisa jadi pencobaan. Nah, maaf, Kakak Abang pernahkah Kakak Abang dengar ada sintua manako durung guru? Pernah Amang, kejadian di gereja saya dulu di Bekasi. Pernah kan? Pernah, Mang. Kenapa itu terjadi? Karena itu. Karena itu. Jadi ketika dorong desakan ekonomi, ya bisa jadi desakan ekonomi, ya memang dari mana dia? Ya, lalu dia lihat ini uang ini kan, wah banyak kali uang ini. Dan salah satu adalah, uang ini kan uang Tuhan, kalau aku ambil uang Tuhan siapa yang keberatan rupanya. Ya kan? Itu kan pikirannya. Kemudian lalu dengan beraninya dia lalu mengambil, curi. Itu. Nah, jadi menghindari hal itu, Kakak Abang, kenapa Sintua ada syaratnya dan salah satunya adalah pekerjaan. Ya. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan juga, Kak Neda, kenapa pekerjaan berpengaruh? Contohnya misalnya maaf ya, maaf beribu kali maaf kalau misalnya saya singgung di sini. Aduh, pernah itu saya khotbahkan sih beberapa bulan yang lalu dan ternyata ada dampak negatifnya ya, ada yang tersinggung. Kalau orang yang pekerjaannya menjalankan uang, mabungahon hepeng, bohama imajamita manaringoti taringo, dia berbicara tentang firman Tuhan, tentang keadilan, tentang diakonia, kalau pekerjaannya seperti itu. Gimana, Cuk? Tapi banyak emang sintua yang itu pekerjaan. Banyak sintua kita, Mang. Nah, itu kan, itu yang makanya ketika saya khotbahkan itu beberapa bulan yang lalu, rupanya geger saya dapat SMS WA beberapa kali yang sampai ada yang tersinggung ya. Tapi memang firmannya bicara tentang itu. Jadi masa saya tutupi gitu, ini enggak, masa firman bilang nggak boleh lalu saya bilang boleh kok, nggak apa-apa gitu, enggak juga kan. Itu namanya saya mengganti firman Tuhan. Saya salah. Ya, saya berdosa kalau saya ganti firman Tuhan gitu. Ya, jadi itulah kenapa menjadi sintua itu berat sebenarnya, nggak mudah, nggak gampang loh jadi sintua. Iya, jadi sintua ya sama dengan jadi pendeta lah ya, nggak gampang. Tidak cukup hanya dengan hafal ayat Alkitab, rajin ke gereja, rajin pelayanan, lalu udahlah dialah jadi sintua, enggak. Itu dilihat rumah tangganya, ya kan? Bagaimana dia nanti menasehati, rukun-rukun kaliannya, padahal dia sendiri nggak rukun sama istrinya misalnya. Ya kan? Itu jadi itu beratnya. Nah, berkaitan dengan apa yang Kak Neda sharingkan tadi, mungkin ya Kak Neda yang lebih tahu lah ya. Mungkin ada saat-saatnya kalau bisa Kak Neda yang tahu situasinya, sebenarnya boleh Kak Neda menyentil atau mengkritik. Ya. Jadi mungkin bisa aja sambil bergurau, ya kan? Apalagi kalau masih saudara, misalnya holak kata deh ho gitu kan. Lu ngomong doang lu gitu ya. Kalau misalnya Nggak akrab, berani Amang, udah orang tua Amang. udah orang tua, kalau orang tua ya, udah orang tua, iyalah. Jadi ya itu sih, kalau saya misalnya masih sebaya atau apa mungkin masih bisa ya, atau masih di bawah umur saya gitu, apalagi masih saudara, ngomong doang kau, misalnya bisa aja gitu ya. Tapi memang tidak mudah menghadapi apalagi orang yang sudah lebih senior dari kita, yang sudah lebih tua.
karena nanti kesannya justru jadi menghakimi juga gitu kan ya. Nah, satu hal yang paling paling bisa Kak Neda lakukan, didoakan aja Kak. Inna Ranabuya didoakan, dan ya kita tidak mencontohnya, itu tentu yang paling ini ya, kita tidak menghakimi dia juga, dan kita juga tidak mencontohnya. Baik, yang berikutnya dari Kak Betty, ya bagaimana menyampaikan ini untuk remaja, ya bagaimana penerapannya, sementara remaja ini kan masih ingin eksis, ya bagaimana supaya mereka benar-benar mempersiapkan diri. Baik, kakak dan abang, yang pertama, jangan lupa kita juga pernah remaja. Ah, itu harus kita ingat itu ya. Itu ya, kita juga pernah remaja, itu yang pertama. Yang kedua, remaja Kristen tidak harus menjadi remaja yang kuper, ya, bukan. Untuk menjadi remaja Kristen yang baik bukan berarti harus menjadi remaja yang tak gaul. Untuk menjadi remaja Kristen yang baik bukan berarti harus jadi remaja yang nggak update, nggak juga, ya, tidak. Justru karena masa remaja itu kan cuma sekali ya. Makanya saya ingatkan tadi, kita pernah kok remaja gitu. Remaja itu masa-masa yang indah gitu ya, yang penuh keindahan, penuh sukacita gitu. Maka biarkan para remaja itu tetap boleh menikmati masa remajanya. Misalnya apa? Dengan temannya, bergaul ya, berkegiatan di sekolah gitu kan. Apalagi kalau dia punya talenta apa, seperti orang tua menyuruh anak-anaknya les ini les itu kan juga dalam rangka itu semua ya. Nah, tapi tetap digarami, diterangi oleh firman Tuhan itu. Jadi remaja yang tetap gaul tapi tetap Kristen, atau remaja yang Kristen tapi tetap gaul dan tidak ketinggalan zaman gitu. Nah, jadi itu sebabnya kenapa di gereja dulu nggak ada loh seksi remaja. Dulu cuma naposo bulung. Zaman dulu itu cuma naposo bulung, ya. Baru belakangan ini ada khusus seksi remaja, gitu, ya. Nah, itu sebabnya ada seksi remaja. Artinya apa? Dibentuk khusus seksi remaja supaya fokus pelayanannya untuk remaja, tidak digabung dengan naposo bulung. Jadi seksinya khusus, naposo bulung juga khusus. Jadi fokus pelayanannya yang sesuai dengan jiwa remaja. Nah, lalu bagaimana supaya anak-anak remaja itu bisa tetap menjadi remaja yang menikmati masa remajanya, tapi juga tetap menjadi remaja Kristen? Nah, kita bisa membahasakannya dengan bahasa yang sesuai dengan remaja. Jadi yang pertama kita perlu ingatkan, mungkin Kak Betty dan kakak abang yang lain, adalah ini kayaknya udah pernah ya diskusi kita ya dulu ya dengan orang tua remaja atau apa, bahwa setiap remaja itu berharga mata Tuhan, ciptaan Tuhan yang berharga. Ini pertama yang perlu ditanamkan. Ya, kenapa? Kalau kita ini berharga, jadi kita menganggap diri kita ini kan mahal, istimewa gitu loh. Unik, mahal, istimewa. Anak-anak remaja itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Nah, lalu yang kedua, kita ingatkan karena dia berharga, maka Tuhan mengasihi dia, dan karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan memberi kepada setiap remaja talenta. Nah, di sini kita masuk, Kak Betty. Dari kata talenta ini, maka ayo, yakin deh, kalian masing-masing punya talenta. Maka pakai talentamu untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah contohnya tentu melalui bernyanyi, musik, dan sebagainya. Nah, gimana mereka-mereka yang nggak bisa nyanyi dan nggak bisa bermain musik? Kita yakinkan mereka punya talenta juga yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu memang bedanya naposo bulung dengan remaja atau pembina naposo bulung dengan pembina remaja adalah kreativitas
lebih dibutuhkan bagi PDR supaya menggali itu kan, mengeksplor remaja-remaja itu dengan talentanya masing-masing gitu ya. Nah, dari situ kita masuk supaya mereka lalu oh jadi oh iya aku punya talenta, aku bisa pakai ini untuk memuliakan Tuhan gitu. Nah, itu mungkin yang bisa diterapkan bahasa dan cara masuknya Kak Betty ya mengenai penerapan dari perikop ini untuk anak-anak remaja ya. Jadi ya seperti bertanding olahraga gitu. Bertanding olahraga, berlomba-lomba untuk menjadi juara. Nah, untuk remaja berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Nah, itu ya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin itu Kak Betty. Oke, oke, Mang, terima kasih. Sudah cukupkah Kak Ratna, Kak Neda, dan Kak Betty buat Cukup, Kak Kak. Dete. udah jelas ya? Amang, maaf, tapi ini menyambung yang tadi Amang, pertanyaan saya sebenarnya yang tadi Amang bilang agak di luar yang tadi pertanyaan saya mengenai Sintua banyak yang apa namanya yang harusnya tidak punya profesi seperti yang tadi Amang bilang. Pertanyaan saya, kenapa ya Amang pada waktu calon Sintua itu diloloskan? Apakah memang hal itu tidak ada aturannya? Atau maksudnya ada hal-hal seperti itu dipertimbangkan sehingga seperti sekarang yang Amang bilang akhirnya timbul protes gitu loh. Kenapa tidak saklek kalau memang di Alkitab mengatakan hal itu tidak boleh gitu Amang. Terima kasih. Karena sedikit yang mau, Kak. Pasti karena itu. Maksudnya, karena kalau dilihat kan memang kayaknya udah mau aja udah syukur gitu kan. Jadi mungkin nggak dilihat lagi syarat dan ketentuan berlaku itu gitu. Karena memang kenyataannya memang butuh banyak orang gitu kan untuk banyak jemaat sekarang ini. Kayaknya ya aku lihat sih seperti itu Amangnya. Jadi sepertinya kayaknya makanya kita lihat juga kok bisa sih gitu kan. Kadang kita ada pikir kan. Jadi ya memang yang mau cuman dia gitu kan, mau nggak mau gitu akhirnya. Itu sih penglihatan saya ya, Amang. Saya sih nggak ngerti ya cara rekrut dan ininya. Terus Amang, aku tergiur dengan yang tadi itu juga masalah yang Apa Kak? Tergiur. menjalankan duit. Tidak ada bahasa tergiur. Tergiur. Saya kira si Panganom ceritanya- tergiur. Oh tergiur itu ikan langun dong Kak. Kopi. Nah. Nama gobernur aneh pikir akon ba. Dong, Amang, waktu kecil juga saya, Amang pernah dengar khotbah seperti yang khotbah Amang masalah dilarang untuk menjalankan duit gitu Amang ya. Pendetanya rame-rame di demo sama jemaat kan gitu. Terus berjalannya waktu saya jarang sekali mendengar pendeta di HKBP untuk menjelaskan itu secara rinci dan terang-terangan itu dilarang oleh Alkitab gitu kan. Nyatanya sampai sekarang itu si Raja Rentenir itu masih dari suku Batak Amang. Kan gitu kan. Nah, jadi maksud yang menjadi perenungan ini adalah kan tadi kan supaya kita itu jangan ditolak Tuhan lah ya Amangnya. Istilahnya dari semua lini kehidupan maunya sesuai dengan kehidupan, dengan firman Tuhan kan gitu. Nyata-nyata di kehidupan Batak, di kehidupan komunitas kita, suku Batak itu justru yang banyak jadi Sintua, justru satu yang masih menjalankan profesi sebagai rentenir. Yang kedua juga penyumbang yang berkoar-koar di gereja itu adalah orang rentenir kan gitu kan, yang selalu menunjukkan kehebatannya dengan duitnya kan gitu, padahal duitnya dapat dari menjalankan duit kan gitu. Yang ketiga terjadi multiplikasi generasi, jadi mamanya bapaknya rentenir, anaknya juga semuanya pindah kota pun profesinya tetap rentenir gitu Amang. Jadi maksudku satu sisi kasihan juga melihat pendeta HKBP jika menyatakan mengkhotbahkan materi itu mendapat teguran. Padahal itu betul kan gitu kan.
ada banyak mungkin pendeta HKBP yang tidak berani mengkhotbahkan itu, Amang, karena takut ditegur kan gitu. Jadi kalau seandainya banyak pendeta-pendeta kita yang ribuan dari HKBP beramai-ramai menjadi suatu tema khotbah yang global di seluruh HKBP untuk menyuarakan itu tidak boleh gitu, mungkin akan berkurang kali jumlah rentenir dari suku Batak. Mungkin akan turun rekornya, itu nggak jadi juara umum lagi, tapi udah juara peringkat ke 10, ke 8 gitu mungkin, Amang. Jadi dari kalangan Pertanyaannya, kita Kak, gimana? pertanyaannya. Jadi masih Yang takut pertanyaan. demo. Pertanyaannya adalah seberapa besar keinginan daripada ya dari jadi hilang pertanyaannya. Maksudku dari pimpinan HKBP lah menyuarakan itu kepada para pendeta HKBP untuk mengkhotbahkan itu secara terang-terangan, berani menyatakan itu tidak boleh menurut firman Tuhan, apapun yang resikonya, apakah dia nanti jadi dipindah ke desa-desa sana setelah di demo sama jemaatnya karena khotbah yang sangat menyinggung jemaat kan. Biasanya kan kalau tidak disenangi jemaat kan dipindah do tuh huta-hutaan kan itu kan, Amang. Nah, bagaimana penekanannya dari pimpinan kepada pendeta HKBP untuk berani menyuarakan itu di seluruh HKBP seluruh dunia supaya rekor halak kita juara satu umum sampai beberapa abad itu turun gitu loh, nggak juara 1 lagi tapi jadi juara 8 atau juara 10 gitu. Oke, dimengerti KDP, terima kasih. Sebelum ditanggapi, Amang, kayaknya Kak Join ini mau ngomong nih, Kak Join. Hai Kak, kedengaran nggak Kak? Kedengeran nggak? Kedengeran, silakan Kak, Oh, silakan. iya. Maaf, kamera ya, sinyalnya lagi jelek. Iya, oke Kak. Masih topik yang sama, menyambung apa yang dibilang Kak DP sih. Kalau tadi Kak DP bahas bagaimana supaya membasmi gitulah ya. Nah, kalau saya sih melihat gitu kan awalnya juga pemikirannya, iya ya kenapa sampai gitu kayak menguras gitu. Tapi waktu diskusi dengan beberapa orang yang menjalankannya kan ya, mereka kasih sudut pandang, ya semua kehidupan ini kan apa ya, wolo-tuwolo gitu. Maksudnya apalagi di dalam Batak kan itu dos niroha dos bana saut gitu. Maksudnya jelas-jelas di awal kan disampaikan kalau bunganya sekian gitu gimana gitu. Karena mendesaknya kebutuhan ya iya gitu. Biarkan gitu terlepas dari motivasi si yang menjalankan itu untuk memenuhi kebutuhannya juga kan ya. Nah, ya apa bedanya dengan pebisnis yang lain sih menurutku? Tetap apa ya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya kan ya. Nah, mungkin perlu dikasih sudut pandang yang baru nih sama kami Amang. Siapa tahu kami bertemu dengan orang-orang yang ya mungkin ada juga bagian saudara ya supaya bisa kasih pencerahan juga sih. Karena bagi kami apa ya melihat ini adalah dalam menjalankan roda kehidupan gitulah. Oke. Itu sih. Makasih Kak. Kak Join, makasih. Makasih Amang. Masih ada lagi kawan-kawan? Kak, saya Kak. Oh, Kak Linda, seger banget. Kak Linda baru mandi. Sorry, baru sampai rumah makanya tadi tutup kamera. Ya. Silakan Kak, silakan Kak. Ya, jadi kalau menurut saya menyambung pembicaraan teman-teman mengenai apa masalah yang apa sih tadi itu yang Pak Bunga-Bunga Hon Hepeng itu ada karena ada demand kan. Kalau demandnya nggak ada ya mereka tutup warung juga gitu loh. Jadi apa namanya kalau mau seperti kata Kak DP bagaimana kita nggak bisa supaya orang Batak nggak seperti itu ya ajarkan orang Bataknya untuk apa namanya lebih mengedukasi jemaat HKBP supaya jangan depend on orang yang bunga-bunga on hepeng ini gitu loh. Apa namanya maksudnya kita juga harus melihat dari dua sisi bahwa
ada supply, ada demand, ada yang mengasih, ada yang menerima kan gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang dari Kak Ratna tadi, kecuali hal-hal yang disebutkan Amang Pendeta bahwa dari segi iman segala macam ya, itu sudah saya sangat setuju dan sepakat sekali. Tetapi ada beberapa anak muda yang sering kami infokan, kami beritahu seperti ini, Amang. Jadi daripada kamu ikut menjadi beribadah di gereja lain, tetapi kamu jadi follower saja, iya dong, pasti mereka follower karena mereka kan hanya datang-datang saja gitu ya, bukan menjadi anggota. Lain kalau dia ikut mama bapaknya menjadi anggota di satu anggota jemaat gitulah ya, anggota jemaat yang terregister seperti itu ya. Jadi kalau dia dari segi iman oke lah, dari segi mencukupi kebutuhan akan firman oke, tidak apa-apa. Tetapi kita juga bisa mengingatkan mereka untuk mengatakan bahwa di gereja lain itu kamu follower saja, mau sekuat apapun, sehebat apapun musikmu, suaramu, kamu hanya follower gitu loh. Tapi itu berbeda jika kamu ada di gerejamu sendiri, kamu akan menjadi pionir gitu. Kadang-kadang kata-kata seperti itu sangat menyentuh mungkin oh iya ya benar juga gitu. Jadi kalau dikasih tahu seperti itu sih biasanya mereka balik gitu. Ya, segitu aja Kak DT, terima kasih. Oke, Kak Linda, terima kasih buat tanggapannya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi atau langsung kita berikan ke Amang Pendeta? Oh, Bang Roni lagi. Boleh ya? Ya, silakanlah Bang, silakanlah Bang. Amang, di sini kan tentang membahas tentang kita bertanding mencapai suatu perlombaan seperti tadi dibilang olahragawan lari tinju. Dan kita dipersiapkan untuk jadi pemenang atau berlomba dalam garis finish. Kan tidak semua mencapai garis finish dan menjadi pemenang, Amang. Bagaimana kita menyingkapi mereka untuk menerima mungkin dalam hal kekalahan tersebut, tapi tetap dengan bersuka cita. Lihat ya, Amang. Oke, Bang Roni. Amang satu lagi Amang ya, Kak Valen ini Amang. Ya, silakan Kak Valen. Baru nanti kita serahkan ke Amang ya. Silakan Kak Valen. Thank you, Kak. Ya, Amang. Aku kalau boleh sharing, sebenarnya apa yang Amang sampaikan perkara dimanapun gereja yang penting bertumbuh itu pernah saya sampaikan ke anak-anak saya waktu kita bahas hari Sabat kayak gitu. Jadi saya nanya sebenarnya seberapa sering sih kalian akhirnya gereja keluar kayak gitu, dan kenapa kayak gitu. Saya coba gali kayak gitu. Memang alasannya beberapa juga ada yang bilang dirasa lebih bertumbuh kayak gitu. Mungkin emang serta-merta mereka langsung bilang bertumbuh, tapi dari definisi mereka yang mereka coba ceritakan ke saya mendefinisikannya bertumbuh kayak gitu. Nah, setelah dari situ memang saya bilang ya oke lah kalau sekali-sekali kayak gitu ya. Cuman tetap ini rumah kamu kayak gitu. Nah, ternyata ada pendeta yang pandangannya nggak seperti Amang kayak gitu. Banyak pendeta akhirnya banyak nggak ya? Ya ada pendeta yang akhirnya menyatakan bahwa ya harus HKBP gimana pun ceritanya, nggak bahas tentang pertumbuhan itu sendiri. Padahal pertumbuhan itu kan yang sebenarnya kita cari kayak gitu. Nah, dari sisi saya juga jadinya kayak pedang bermata dua gitu ngejelasin ke anak-anak. Di satu sisi saya bilang nggak apa-apa loh, yang penting kamu bertumbuh. Dan saya juga sharing keadaan saya pas waktu saya kuliah. Kalau boleh jujur pas di Semarang saya juga kuliahnya itu di gerejanya itu di GKI kayak gitu. Karena saya rasa pas saya ke HKBP-nya saya emang nggak dapet firmannya kayak gitu. Udah dapet nggak firmannya, nggak dapet komunitasnya juga. Jadi emang akhirnya saya ke GKI dan saya pelayanan di kampus. Dan puji Tuhannya, meskipun saya jajan selama saya kuliah, tapi setiap ilmu yang saya dapat, setiap kebaikan-kebaikan yang saya dapat dalam pelayanan saya, justru saya bawa pulang ke HKBP kayak gitu. Pas saya sudah kembali ke dunia kerja. Nah, itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak remaja saya kayak gitu.
Silahkan gali sebanyak-banyaknya dari manapun kau akhirnya bisa bertumbuh, tapi tolong pastikan pas pulang ke HKBP, karena itu yang saya lakukan, kayak gitu. Nah, sayangnya hal ini tuh yang tersampaikan sama beberapa pendeta itu justru HKBP-nya gitu loh, kayak suka membandingkan tata cara ibadah HKBP dan gereja sebelah, atau merasa yang sorak-sorai atau angkat apa yang musiknya kencang itu tidak baik, kayak gitu-gitu. Nah, jadi gimana ya, Amang, maksudnya cara meresponinya ke anak-anak, karena kalau seperti itu saya merasa itu jadi pedang bermata dua juga buat saya. Itu yang pertama, Amang. Maaf, ada sisanya lagi, Amang. Nah, selain itu juga saya merasa beberapa kali kalau pendeta khotbah di remaja seperti tidak persiapan. Tapi seperti yang kita bahas hari ini, bahwa membawakan sesuatu pada remaja aja kita persiapan. Tapi entah kenapa beberapa kali ketika yang khotbah menyampaikan khotbah di remaja, kayak saya rasa kayak yang kok gini ya, kok cuman gini ya gitu ya. Saya tuh merasa sebenarnya anak-anak bisa dapat lebih daripada ini, dan sebenarnya firman ini bisa digali lebih. Tapi kenapa ya pendeta jarang mencoba menggali lebih dan memberikan lebih, dan mungkin ini menjadi jawaban juga kenapa akhirnya anak-anak suka jajan di luar kayak gitu. Jadi gimana ya Amang untuk saya sendiri mungkin ya dari sisi saya untuk tidak cepat-cepat menilai bahwa pendeta ini tidak persiapan, bahwa ini tuh mereka sudah melalui persiapan, karena saya cukup setiap saya ibadah remaja biasanya saya ibadah lagi online di luar kayak gitu, karena emang kadang itu udah pasti sih dari ibadah remaja itu tidak menjawab kebutuhan, dan saya rasa pun ketika saya coba catat dan lihat ada nggak ya yang bisa relate ke remaja, rata-rata tuh pengulangannya sama, hormatilah orang tua, jangan berbohong, ya diulang-ulangnya gitu aja, padahal kan sebenarnya remaja bisa dapat lebih. Itu sih emang. Terima kasih Kak DP, cukup panjang. Oke, Kak Valen, terima kasih. Ya, Mang, silakan Amang ditanggapi, Amang. Oke, baik. Terima kasih kakak dan abang sekalian. Tadi Kak Betty lagi ya. Yang pertama udah saya jawab ya. Oh ya, lanjutannya. Oh iya, mengenai profesi Sintua yang, nah, jadi mengenai tata cara sebenarnya ada syaratnya, seperti saya katakan tadi di awal ya. Ada syaratnya dan memang pekerjaan tidak tertulis. Tapi kami para pendeta sebenarnya melihat itu juga gitu. Maka ya mohon maaf terus terang ketika ada calon Sintua kami juga tanya marganya apa, ahadokari juni amatai, ahadokari juni natai gitu ya. Bukan kami mau lihat kekayaannya, no bukan, sama sekali tidak. Tapi itu tadi ya, bahwa dia punya penghasilan yang cukup sehingga tidak menjadi beban gitu, dan gereja itu tidak menjadi cobaan buat dia, godaan buat dia seperti itu tadi kasus durung-durung itu ya. Nah, syaratnya ada. Tapi kenapa kok bisa kalau aku pakai kata kecolongan ya, kayak apa ya kalau kecolongan ya, kok bisa lolos gitu, kok bisa ada yang lolos. Terus terang saya kemarin itu sebenarnya sudah sampaikan itu ya, sudah sampaikan bahwa ini enggak boleh gitu. Jadi gini, terus terang adong donganon, ada kok ternyata jemaat itu yang memang ambisi menjadi Sintua. Saya harus katakan ini. Ada kok jemaat yang memang ambisi menjadi Sintua. Artinya ambisi, kakak abang paham lah ya kalau aku bilang ambisi. Jadi tidak peduli pekerjaannya apa, profesinya apa, pokoknya dia pengen sekali jadi Sintua. Nah, yang kedua, kenapa dia ambisi sementara pekerjaannya sebenarnya kurang cocok, kurang pas dengan Hasituaon? Ya kita bisa menebak lah Kak dan Abang. Bisa nebak nggak kakak-kakak dan abang? Kenapa dia mau? Untuk menutupi itu.
Ya kan, untuk menutupi itu bahwa dia orang baik-baik, dia melayani gitu kan. Jadi profesi itu dia tutup dengan prinsip mungkin nggak semua orang tahu atau nggak semua orang paham gitu kan, atau bahkan dia mungkin menyangkal, nah nanti ulauku dani begini gitu ya. Jadi ada orang yang seperti itu gitu. Nah, lalu yang ketiga, eh, jadi nggak enak juga ini ngomongnya. Ada yang kampanye juga ternyata. Jadi ya mungkin tidak dipilih sebenarnya oleh apa namanya itu, Oleh weknya WEC. jemaat di weknya, tapi ada kampanye gitu, lalu jadi jadi itulah jadi terjadi. Lalu yang terakhir, yang keempat, sipata molodung sanga masuk, kan orang jadi segan. Hatinya sebenarnya tidak mau, tapi orang kan segan menolak. Karena bisa jadi ribut kan, tersinggung, bisa jadi rame, bisa jadi berantem, akhirnya ya sudahlah, didiamkan. Nah, itulah antara lain yang terjadi, kakak dan abang sekalian. Kenapa kok ada? Ya. Nah, lalu bahkan kenapa banyak misalnya di periode-periode yang dulu, ya karena itu tadi, akhirnya orang tidak mau menyinggung itu karena bisa jadi ribut gitu. Akhirnya lalu ya sudahlah, biarlah dia yang bertanggung jawab sama Tuhan gitu, berkaitan dengan profesinya atau pekerjaannya. Ya, iya. Lalu kenapa di samping memang, di samping memang Kak Betty dan Kak Neda betul tadi, enggak sulit mencari sintua, jujur aja. Sulit. Proses kita calon sintua yang terakhir ini itu setahun lebih itu. Ya kan, diririt, dicari, dipilih. Ada yang diminta dengan baik-baik, nggak bersedia. Ada yang dicalonkan baik-baik, umurnya ternyata udah tua. Ada yang begitu. Ini pantas ini amangnya jadi sintua. Lalu aduh nggak bisa lagi kan, ada batas umur kan. Ada usia maksimal ada, ya kakak dan abangnya. Jadi kalau nggak salah 55. Kalau udah 59 kan nggak mungkin lah dia dipilih sintua. Learning 2 tahun, 61, 62 dia ditabis 3 tahun cuman lalu langsung pensiun. Jadi nggak ini juga kurang maksimal kan gitu. Jadi memang tidak mudah mencari sintua, ya. Dalam arti sintua yang ideal ya, tidak mudah. Karena itu ya itu tadilah hal-hal kendala-kendala. Ada yang mau dengan sukacita memberikan waktunya, tenaganya untuk melayani. Ada yang berambisi, tapi ada yang nggak mau sama sekali atau nggak siap gitu. Jadi itu dinamikanya, ya. Lalu Kak DP tadi, gimana, seberapa besar ya pimpinan HKBP menegur atau mengingatkan atau apalah mengenai profesi ini? Sebenarnya di HKBP itu ya tergantung pribadi. Ada yang mungkin seperti kakak abang bilang tadi, ada yang takut menyampaikan, tapi nggak juga, nggak banyak yang takut, nggak banyak lah gitu ya. Seperti saya kemarin nggak takut juga karena memang topiknya memang tentang itu gitu. Undang mah di karang-karang jadi dipadu-dumu. Nah kalau itu jadi nggak benar kan. Itu bisa loh, nggak ada hubungannya dengan ini, kok ngapain pendeta itu khotbah tentang itu gitu, nggak ada kaitannya, nggak relate sama sekali gitu. Nah, jadi dalam PA, dalam pertanyaan, dalam diskusi sebenarnya itu sering muncul seperti diskusi kita malam hari ini. Kita kan bicara pertandingan sebenarnya, tapi kita lalu tadi sampai ke soal profesi, pekerjaan sintua yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya cukup sering, cukup besar, dan ada saat-saat di mana pimpinan atau pendeta-pendeta HKBP menegur pekerjaan ini ya. Cuman memang kalau ditanya bagaimana membasmi, seperti kata Kak Join tadi ya, bagaimana membasmi, karena waktu Kak Join diskusi dengan rentenir, loh ini kan juga solusi sebenarnya, kami ini kan menolong ya, dus nironga dus ibain nasaut kan, yang membungakan uang itu kan kesepakatan.
bunganya segini, setuju kau? Setuju, katanya. Ya udah, gitu kan. Nah, tapi sisi negatifnya adalah orang-orang ini memanfaatkan penderitaan orang lain. Itu sisi negatifnya, ya. Jadi orang-orang ini memanfaatkan orang yang sedang berada dalam kesempitan, dalam persoalan yang besar, beban yang berat gitu ya. Dengan dalih menolong beban itu, tapi justru dia sebenarnya memberi beban yang lebih besar, kan? Kan itu kan yang terjadi, ya. Jadi di situ memang sisi negatifnya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, begini Kak Join, firman Tuhan juga tidak melarang para tiga-tiga mangomo. Itu hukum alam itu. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang mencangkul pun harus mendapat upah, gitu kan? Ya. Bahkan Rasul Paulus juga berkata di 1 Korintus 9 ya, 1 Korintus 9 di ayat ini di depannya perikop kita ini ya. Saya bacakan. Nah, ayat 11-12 Kak Join ya, ayat 11-12 saya bacakan ya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Artinya apa itu? Upah kan? Ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Itu kata Paulus. Lalu di ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi artinya, pemberita Injil dari mana dia dapat uang, dapat nafkah? Ya dari pekerjaannya pemberita Injil. Pendeta dari mana dia dapat hidup? Dari gereja yang dia layani, dia digaji oleh gereja kan gitu. Ya, jadi tiga-tiga atau orang berjualan mendapatkan untung itu sesuatu yang wajar. Tapi tidak juga untung yang berlebihan, yang berkali-kali lipat. Itu namanya salah, itu dosa. Prinsip ekonomi, modal kecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, selama itu dalam batas kewajaran, itu bisa diterima. Firman Tuhan juga bisa terima itu. Nah, yang menjadi persoalan kepada para rentenir atau yang bunga hot uang itu kan mereka mengambil keuntungan yang berlipat-lipat bunganya, dan itu bukan menolong, malah memberatkan. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya malah jadi sengsara gitu kan, karena terikat utang pada rentenir ya. Iya, itu mungkin menjawab Kak Join tadi ya. Lalu yang berikutnya tadi saya dope musetahe Kak Linda. Oh iya, Kak Linda. Kak Linda, yang penting memang mengedukasi. Kalau mengedukasi tentu iya, khotbah, firman Tuhan, PA itu semua harusnya mengandung edukasi ya, pendidikan. Jadi bukan hanya kerugma tapi juga didaktik edukasi ya. Iya, bagaimana kita mengedukasi mereka supaya mereka tidak larinya ke rentenir. Ya, memang betul ada pekerjaan itu karena ada permintaan ya, hukum ekonomi kan ada permintaan, ada barang, ada yang menawarkan jasa gitu ya, ada demand ya. Nah, sebenarnya sama seperti menjawab Kak DP tadi, dalam beberapa kesempatan khotbah, PA seperti diskusi kita malam hari ini juga adalah bagian dari edukasi, bagaimana menegur itu ya. Tapi yang terutama adalah kita mengedukasi jemaat memang. Sebenarnya zaman dulu mungkin orang tidak familiar dengan bank ya. Kan itu kan dulu itu kan orang yang tahu, kebanyakan orang zaman dulu kan buta bank gitu loh istilahnya ya. Nggak ngerti, nggak mau ribet gitu. Akhirnya larinya ke rentenir. Nah, zaman sekarang kan bank udah ada di mana-mana dan sudah familiar dan sudah sangat sangat memasyarakat gitu soal bank ya.
Lalu mengenai daripada jadi follower, ya betul. Tapi semua harus jadi follower Kristus tentunya ya kalau itu harus ya. Kita harus menjadi follower Iya, Kristus. betul. Bukan itu, bukan follower yang itu maksud Iya, saya. iya, betul. Bukan follower itu. Nah, artinya apa? Kalaupun punya talenta dan mungkin beraktivitas atau lebih di sana di gereja yang mana. Nah, saya sih berharap walaupun mereka mungkin bertumbuh imannya di gereja, GPI, GKI dan sebagainya, kembalilah ke HKBP pada saatnya dan jadilah berkat di HKBP. Bagikan berkatmu yang sudah kau peroleh dari gereja yang di luar sana kepada saudara-saudaramu yang di HKBP itu. Itu yang selalu saya katakan. Jadi kalau misalnya ada orang ya lalu dia selama ini misalnya di GKI atau di GBI lalu menikah lalu jadi jemaat HKBP gitu. Mari bagikan berkatmu, talentamu, mari melayani sama-sama di HKBP gitu ya. Malah bagus kan? Jadi berbagi berkat dia jadi berkat gitu. Jadi jangan terlalu cepat menjudge ya. Dan ini juga yang sekaligus menjawab Kak Valen tadi sebelum Bang Roni ya berkaitan dengan Kak Valen tadi memang itu bahkan Kak Valen bilang seperti pedang bermata dua ya. Ya, makanya tadi saya katakan Kak Valen sebagai pendeta saya akan katakan bahwa target utama pertumbuhan iman. Tapi ketika kita bicara saya persepsi sebagai pendeta HKBP, saya tentu lebih senang kalau orang-orang remaja ke HKBP meskipun jujur kita tidak bisa paksa itu kan gitu kan kita tidak bisa paksa ya orang untuk HKBP. Nah mengenai hal ini ya inilah tugas tanggung jawab kita bersama ya Kak Valen terutama Kak Valen sebagai PDR supaya gimana HKBP itu menarik buat anak-anak remaja. Jadi itu tugas-tugas kakak abang sebagai PDR sekalian gitu. Bagaimana supaya anak-anak remaja itu merasa oh di HKBP juga aku dapat berkat kok gitu. Oh di HKBP aku juga memperoleh apa yang aku pikir aku akan peroleh di GKI ternyata aku bisa peroleh melalui Kak Valen misalnya gitu kan. Itu kan itu tugas tanggung jawab kita bersama ya. Nah, mengenai yang tidak relate ke remaja itu juga pergumulan kami pendeta. Ya, ya doakanlah Kak Valen supaya pendetanya khotbahnya bisa relate ke remaja. Itu juga ya itu pergumulan. Saya juga nggak bisa apa nggak mau munafik gitu ya. Harus jujur bahwa ya itu pergumulan kami memang pergumulan kami pendeta untuk bisa bagaimana supaya relate sehingga ada yang dibawa pulang itu ya soal besar atau banyakkah yang dibawa atau sedikit tapi yang penting ada yang dibawa pulang gitu ada yang diingat ada yang membuat dia jadi oh gitu ya jadi buat dia bertumbuh imannya ya lalu yang terakhir Bang Roni ya kita ini kan ibaratnya bertanding lomba olahraga lari dan tinju. Gimana bagi yang kalah? Nah, itu sebenarnya bukan pertanyaan, Bang. Nggak perlu ditanyakan itu. Kenapa? Kita semua harus menang dong, masa kalah. Jadi kita prepare untuk menjadi pemenang, bukan menjadi yang kalah, Bang Roni. Nah, kalau tadi Bang Roni bilang, kan hanya satu yang menang. Betul. Hanya satu yang menang dalam konteks Paulus. Dalam sebuah pertandingan, memang pemenang hanya satu. Karena itu, orang Kristen semua harus jadi kepala, Bang. Bukan jadi ekor. Kan? Dan kita, ay Betul, kamu udah Amang. jok-jok madohi di Betul, tangian Amang. atau di nasihat kepada remaja. Kita harus jadi kepala, bukan jadi ekor. Benar nggak? Kan orang kepala Nah, ada dua, Amang. iya, satu. Misalnya tolu Betul. anak remaja, ada tujuan nah.
Betul, pemenang jadi satu. Pemenang hanya satu dalam konteks pertandingan di Alkitab, di Olimpia. Ya, ini kan Paulus mengambil ilustrasi bahwa pemenangnya hanya satu, yang lain bertanding. Paulus tidak mau jadi yang kalah, dia mau jadi pemenang. Maka itu kita juga harus jadi seperti Paulus, supaya kita semua jadi pemenang, Bang. Remaja semua harus jadi pemenang, jangan ada yang kalah. Totong idokon Bang Roni, siap-siap luha muda, jangan. Itu bukan masa Kristen. Harus semua kita siap jadi pemenang. Semua kita adalah kepala, bukan ekor. Nah, bagaimana supaya kita menang? Itu sebenarnya pertanyaannya yang paling penting, Bang Roni. Bagaimana anak-anak remaja atau kita semua supaya kita semua jadi pemenang? Menang adalah pengikut Kristus yang beroleh mahkota keselamatan. Kan kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kita pasti selamat. Kita pasti masuk surga karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Makanya juru selamat pribadi. Itulah tugas kakak dan abang sebagai PDR, kan? Imannya bertumbuh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya. Itu kan yang paling utama tujuannya. Nah, jadi kita harus dorong, push, bimbing adik-adik remaja itu supaya semua mereka jadi pemenang. Dan kakak abang juga, ya, jangan adik-adik remaja jadi pemenang, Abang Roni ditolak nanti. Jangan sampai lah. Ya kan, kalau ketuanya aja udah ditolak, bagaimana anggotanya nanti yang lain-lainnya gitu ya. Jadi unang adong natal udah itu sudah kita juara, menang. Ya, Kak DT itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang. Seru ini ya, Bang, ceritanya. Itu Seru. Jangan nanya lagi ya. Abang. Rahat. Sudah jam 10, sudah jam 10. Kamu capek. Udah jam 10 soalnya. Tapi Gak apa-apa jam 10, yang penting kan semuanya menang, itu gitu tujuannya. ya. Iya. Kalau gitu tanya lagi, dua kayaknya. Udah jalan bagudung, Bang. Ya deh Kak. Jangan tergiur ya Kak. Lengkap semua, sudah puas. Sudah cukup. Udah berintegrasi kita Kak sama Kak Neda. Berintegritas ya. Harus sesuai ya. Bisa sampai larut malam, Kak, kalau mau puas. Oh gitu ya. Masih ada waktu yang lainnya. Iya, lain Oke kali. lah ya, kita akhiri ini apa namanya? Sudah ya. Oh ya Karina. Oke. Amang kita selesai ini. Aiman gua do Kak DT. Nyanyi, Mak, nyanyi. Ya, kita akan memuji Tuhan setelah tadi kita mendengar paparan tentang pertandingan tadi, biar kita jadi pemenang. Ya, kita nyanyi dulu di KJ 438. Ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak sudah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terutama untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengar, menggumuli, mendalami, mendiskusikan firman-Mu di dalam sermon PDR pada malam hari ini. Ya Tuhan, lekatkan firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami, kuatkan, mampukan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi mampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan juga bagi kami, beri hikmat dan akal budi bagi kami, khususnya para PDR, untuk menyampaikannya, melayani di dalam pelayanan remaja di HKBP Serpong. Bapa dalam surga, berkati kami semua, para anggota pendamping remaja, beri kesehatan, beri semangat, sukacita, damai sejahtera bagi mereka, juga hikmat dan akal budi, agar melalui pertolongan Tuhan, pelayanan mereka, apa yang mereka sampaikan, mereka bimbing, mereka berikan pada para remaja, menjadi berkat yang menumbuhkan iman para remaja di dalam kelompok tumbuh bersama, juga di dalam kelompok yang mereka layani. Mereka anak-anak remaja benar-benar dapat mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan terutama mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Tapi Tuhan tentu juga, sebagaimana Rasul Paulus ingatkan pada malam hari ini, biarlah kami bukan hanya menyampaikannya saja, sehingga anak-anak remaja yang beroleh berkat, beroleh mahkota kehidupan, tetapi kami justru ditolak oleh-Mu. Itu mampukan kami, ingatkan kami senantiasa, tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi penyampai firman, tetapi terutama juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati juga anak-anak remaja, dimanapun mereka berada ya Tuhan, seluruh anak remaja yang Tuhan sampaikan bagi kami para pendamping remaja, berkati mereka di keluarga, di sekolah, atau dimanapun mereka berkegiatan, terutama dalam kegiatan remaja di HKBP Serpong. Beri pada mereka hikmat dan akal budi, terutama kesadaran agar mereka benar-benar memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan pada mereka sebaik-baiknya untuk meraih apa yang mereka cita-citakan, tapi terutama iman yang bertumbuh melalui pelayanan PDR di tengah-tengah gerejamu. Berkati juga orang tua mereka, bahkan seluruh keluarga. Kami juga berdoa pada malam hari ini, Tuhan, untuk anak kami, Rogate, berkati dia, mungkin masih dalam masa-masa perawatan, pemulihan. Kami percaya Tuhan mengelurkan tangan-Mu yang kudus menjamah tubuhnya, agar bertambah hari akan semakin baik, semakin sehat, semakin dipulihkan, beri kekuatan, kesabaran juga bagi kedua orang tuanya, dan beri hikmat dan akal budi, dan Tuhan pakai juga para dokter, para perawat, bahkan peralatan medis yang diterima. Kami percaya Tuhan dapat memakai semuanya menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi Rogate. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan melindungi kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini, hingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dengan tentram, damai, dan besok pagi kami bangun di hari yang baru dengan tubuh yang segar, dengan semangat dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melanjutkan segala tugas-tugas, aktivitas, dan kewajiban kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kasih dan kuasa, Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Horas Maulati Amang. Maulati Amang. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati, semangat melayani. Makasih Amang. Makasih banyak, Amang. Siapa yang berfoto? Selamat istirahat. Oh ya, foto dulu. Yang berfoto. Siapa yang foto? Jarang-jarang aku bisa foto loh. Biasanya Bang Roni langsung kaburkan nyawa. Yo, Kak Mel, bisa ngambil Kak, ngetek? Aku nggak bisa Bang, lagi pakai handphone Bang. Aku aja, Bang. Oh, Kak Isi. Memang Kak Isi ini memang paling pintar. 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Pendeta. Yo, selamat malam semuanya. Selamat istirahat, Amang. Amang. Sehat ya Amang. Terima kasih kakak-kakak semua untuk sermon kita malam ini.